Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo. Oh my god, ini banyak banget ya orangnya. Aku kaget banget. Soalnya tadi waktu aku datang itu masih belum sebanyak ini. But ini banyak banget orangnya. Pertama-tama izinkan aku buat kenalin diri aku dulu. Nama aku Naila Magdarobina. Aku sekarang baru banget masuk umur 20 ya. I'm still a newbie right now. Jadi aku sekarang umurnya 21. I know I look a little bit older than that, tapi aku 21. Dan di sini aku mau ngomongin tentang ya sesuatu yang krusial juga ya buat anak umur 20-an, yang mana itu harus sudah jadi concern kita dari sekarang gitu. Dan aku sudah menyadarinya dari semasa kecil sebenarnya. Dan ini sangat penting, aku ingin berbagi ini karena ini sangat penting buat teman-teman semua. Disclaimer sedikit, aku mungkin gak membawakan materi, yang spesifik, karena aku cerita tentang hidup aku sih sebenarnya. So, sebelumnya aku adalah rantauan dari Kalimantan Selatan. Ada yang tahu Kalimantan Selatan? Atau ada yang dari Kalimantan? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau di Kalimantan Selatan itu aku dari Banjarbaru namanya. So, aku pindah ke sini itu dari 2022. Aku pindah ke sini dari 2022 karena aku alhamdulillah dapat beasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Alhamdulillah. Dan aku akan menceritakan sedikit cerita aku dari sekarang. Jadi dulu itu aku bisa dikatakan lumayan berada ya. Aku punya mobil 3. Oh, pamer masa lalu nih ceritanya ya. Masa lalu tapi sekarang udah gak ada. Jadi aku dulu itu punya mobil 3. Aku punya Harley Davidson 1, punya papa aku. Dan waktu itu aku masih TK. Tapi kekayaan itu cuma ada waktu aku masih TK doang. Habis itu papa aku tuh orang batubara ya. Proyek Kalimantan, banyak proyek batubara kan. Waktu itu sayangnya ada ya satu dan lain hal dalam main bisnis ya. Papa aku akhirnya gak meneruskan bisnis itu. Sebenarnya jadi buron sih, gara-gara pertikaian lah. Jadi dunia aku yang awalnya tuh kerasanya tuh kayak wow banget, itu tiba-tiba turun lantak gitu aja. Dan aku memulailah waktu itu kalau sekarang namanya frugal living. Ya, tahu istilahnya sekarang frugal living. Jadi hidup yang sangat amat sederhana. Aku ngekos dengan mama aku, papa aku dan adik aku. Kita ngekos pindah-pindah. Lalalali. Abis itu turns out papa aku gak lama kemudian terserang penyakit stroke. Awalnya jantung, terus stroke. Dan papa aku tuh stroke 8 tahun. Kebayang dong, mama aku cuma nyari kerjaan sendiri. Dia harus menghidupi 2 anak, 2 bocil. Dan disitulah aku belajar yang namanya financial management. Dan itu yang sangat amat menjadi concern kita, salah satunya di umuran 20-an ini ya. Kalian pasti ngerasa, teman-teman aku beberapa ada yang cerita ke aku, mereka kaget. Karena sebelum memasuki umur 20-an, mereka nggak tahu dunia seperti apa 20-an itu. Waktu masuk umur 20-an, kita kayak seakan-akan diterjunin ke medan yang kita tuh belum tahu apa medannya. Tiba-tiba kalian harus berurusan apapun sendirian. Tiba-tiba kalian merasa kalian tuh adalah sebuah beban untuk orang tua kalian. Akhirnya kalian merasa nggak enak minta uang, kalian ngerasa nggak enak ini. Makanya kita harus tahu yang namanya financial management. Setelah itu, kembali ke cerita aku, mama aku kerja sendiri, aku akhirnya di situ tiap dikasih uang, aku selalu nabung, jadi aku nggak pernah belanja. Dari kecil aku nggak pernah belanja.
Aku nabung. Di akhir bulan aku kasih ke mamaku lagi. Itu pertama kalinya aku belajar yang namanya financial management. Kayak aku harus kayak gitu. Lanjut lagi. Setelah 8 tahun, ya, papa aku akhirnya meninggal di tahun 2020 kalau nggak salah. Waktu itu umur aku 18 atau 19, aku lupa. Pokoknya waktu itu segituan. Tapi kocaknya, plot twistnya adalah mama aku nyusul 1 tahun kemudian. Nyusul. Karena apa? Setengah tahun setelah papa meninggal, mama dapat diagnosa kalau beliau kena kanker rahim stadium 3. Langsung stadium 3. Nggak ada persiapan apapun, nggak ada tanda apapun, nggak ada gejala apapun. Tiba-tiba udah stadium 3. It's shocking. Mamanya, nah dari setengah tahun itu mama aku perawatan ya, meninggal. Nyusul. Aku tinggal berdua sama adik aku sekarang. Karena kemarin sudah terlatih untuk financial management, alhamdulillah aku bisa bertahan. Tapi aku awalnya pengen kerja nih, karena pengen menghidupi adik aku ceritanya. Tapi kan ternyata aku dapat beasiswa di Jakarta. Aku tinggal adik aku di Banjar. Akunya pindah ke Jakarta. Dan ternyata financial management aja tuh nggak cukup ya di Jakarta ya guys ya. Ternyata lebih-lebih sangat amat susah di sini. Aku selama di Jakarta salah satu yang aku lakuin adalah aku jadi asdos dari semester 1. Itu aku jadi asdos. Aku nggak tahu mungkin teman-teman aku di kampus lihatnya aku pick me atau aku anak caper ya ke dosen. Tapi itu dalam hati aku tuh bukan pick me, bukan caper. Aku bertahan hidup. I need money. Aku butuh uang. Aku butuh uang buat aku, buat hidup aku, dan buat adik aku yang tiap bulan tetap minta uang. Ya karena ya dia nggak salah, itu adalah tanggung jawab aku. Aku tetap mengiriminya uang. Kalian bayangin, aku kuliah semester 1. Tetap harus ngasih adik uang. Tetap harus bayar kuliah aku sendirian. What should I do? Aku jadi asisten dosen dan lain-lain banyak. Pokoknya semuanya aku kerjain. And then, tapi itu membuahkan hasil ya. Inilah kenapa kalian jangan pernah takut buat mencoba. Jangan, ini tuh aku tuh lebih ke nyeritain pengalamanku aja ya. Karena aku kalau misal dispesifikasikan aku agak sedikit bingung, tapi seperti itulah. Kalian jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Kita masih muda, ayo kita coba, kita salah, kita bisa ulang lagi nanti. Puncaknya adalah salah satu pencapaian terbesar aku dan yang paling aku banggakan sampai detik ini, dan semoga masih akan terus berlanjut. Awal Januari tahun ini, sebelumnya di awal Januari tahun ini aku berkesempatan untuk pergi ke kemana? Ke luar negeri. Ada yang bisa tebak? Kemana? Oke, enggak, salah. Aku ke Dubai. Anak yatim piatu, rantauan. Baru setahun ngerantau, tiba-tiba terbang ke Dubai. Why? Aku nggak pernah takut buat nyoba. Itu kenapa aku bisa terbang ke Dubai adalah 1 tahun setelah aku kuliah, aku kan nggak kerja. Aku ngoyo jadi asisten dosen tuh. Akhirnya aku apa? Aku ikut volunteer terus. Nah ini juga tambah relasi. Dimanapun kalian berada, tambah relasi. Sekarang ini kalian nggak tahu siapa di antara kalian ini yang bakal punya perusahaan di depannya. Kalian kenalan di sini, siapa tahu saling kenal nanti. Dia kan yang kemarin sama gue waktu di Festival of Twenties, katanya kayak gitu. Relasi itu sangat amat penting ya. Aku akhirnya waktu volunteer di notice sama salah satu owner perusahaan IO itu, dan aku disuruh buat kerja di perusahaannya. Aku kerja. 3 bulan kemudian aku ke Dubai.
aku megang conference, international conference-nya Kementerian Perindustrian. Aku pegang conference itu ke Dubai. 2 bulan kemudian aku ke Singapura, pegang exhibition, karena aku I.O. Gongnya lagi, aduh hidupku ini drama banget loh guys. Aku kecelakaan plus dipecat. Karena dirasanya aku membebani perusahaan. Aku tuh kecelakaannya literally kecelakaan ya guys, aku sampai operasi, bla bla bla, aku dirawat semingguan lah kalau nggak salah. Tapi aku dipecat. Aku kaget banget karena aku dipecat. And what did I do? Apa aku menyerah? Enggak. Aku masih di sini. Makanya aku bisa berdiri di sini sekarang. Aku nggak pernah menyerah dan aku nggak pernah takut sama apapun yang belum aku coba. Keberanian itulah yang aku rasa buat teman-teman semua bisa pakai. Sama tentang financial management tadi, itu yang bisa bantu aku sampai sekarang bisa bertahan. Aku nggak pernah beli apapun. Kalian lihat sepatu ini, aku mau pamer dikit deh. Ini sepatu aku baru beli setelah 4 tahun. Aku barusan beli ini tadi sebelum kesini aku ke Kokas ya. Aku ke Kokas dulu beli sepatu ini guys. Ini aku baru pertama kali beli ini 4 tahun. Setelah 4 tahun aku baru beli. Why? Aku memprioritaskan semua yang perlu aku prioritaskan. Kayak gitu. Jadi aku mohon sama teman-teman semua, umur 20-an memang berat, umur 20-an memang sangat amat meresahkan, bikin kesel, dan lain-lain, banyak hal-hal yang tak terduga yang terjadi. Tapi please banget, jangan nyerah, tetap punya tujuan, dan jangan pernah takut buat nyoba hal apapun. Karena aku jamin, itu akan jadi hal baik juga buat kalian. Ayo kita perjuangkan akhir yang indah itu sama-sama. Terima kasih.